Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabih tanzil ba'da an na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah ala wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini atas limpahan nikmat, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua diberi kemudahan dan kesungguhan untuk mengerjakan segala perkara yang Allah ta'ala perintahkan, serta menjauhi dan meninggalkan segala perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu itu semua semata-mata adalah karena hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan mudahkan bagi kita untuk mendapatkannya tidak lain adalah nikmat diberi kemudahan dan juga kesungguhan kepada kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka di antara tandanya adalah Allah akan jadikan hamba tersebut selalu bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan mendalami ilmu agama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ta'ala mendapatkan kebaikan, maka di antara tandanya kata Nabi adalah yufaqihu fid din. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tersebut selalu bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan memahami ilmu agama. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita tekad, kemauan, kesadaran, lebih-lebih keistiqomahan untuk selalu belajar ilmu agama. Karena demi Allah, ilmu agama itu merupakan
ya kunci utama meraih dan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Mustahil, tidak akan mungkin orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala kalau tidak punya ilmu. Maka dikatakan ilmu itu adalah pintu datangnya hidayah. Makanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak diberi kemauan oleh Allah mendengarkan ilmu, maka tidak akan pernah mendapatkan yang namanya hidayah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya pernah menjelaskan dan sering kita sampaikan juga, kata beliau rahimahullahu taala, la yanalul ilma la yanalul huda illa bil ilmi wa la yanalur rasyada illa bis sabri. Tidak akan pernah, kata beliau Imam Ibnu Taimiyah, tidak akan pernah hidayah itu diraih dan didapatkan kecuali dengan adanya ilmu, dan tidak akan pernah ya keistiqomahan itu didapatkan kecuali dengan sabar. Jadi menunjukkan apa ya ikhwah? Kunci datangnya hidayah adalah dengan ilmu, sedangkan kunci keistiqomahan adalah sabar. Maka ini dua perkara yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh setiap mukmin. Baik, maka alhamdulillah ya, kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipilih dan dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, lebih-lebih di akhir zaman ini di mana belajar ilmu agama itu semakin banyak ditinggalkan oleh manusia. Karena memang kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, akan datang suatu zaman di mana orang belajar ilmu agama akan terasa asing. Ya, orang belajar ilmu agama akan terasa asing. Ketika fitnah menyebar, maka orang-orang yang belajar ilmu agama ini terasa asing, aneh. Dianggap aneh, orang belajar ilmu agama dianggap aneh. Ngapain mikirnya ya? Maka inilah di antara tanda dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Bahkan tadi dikatakan orang belajar ilmu agama saja akan terasa asing. Maka alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita. Tentu ini semata-mata adalah karena kemudahan dan nikmat dari Allah Ta'ala yang memberikan kesadaran kepada kita untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Taib, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali insyaallah pembahasan ataupun kajian daripada kitab Masail Jahiliyah, sebuah kitab yang ditulis oleh beliau Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini ya pembahasan tentang mengenal seputar budaya-budaya ataupun sifat-sifatnya orang-orang jahiliyah. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pada budaya jahiliyah yang ke-23 ya. Kemarin sudah masuk pada budaya atau kebiasaan atau sifatnya orang-orang jahiliyah yang ke-23, di mana telah kita jelaskan kemarin bahwa disebutkan ya termasuk daripada sifat orang-orang jahiliyah, karakternya orang-orang jahiliyah itu adalah annal hayatad dunya gharrathum. Mereka orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Artinya mereka itu menganggap seakan-akan dunia itu segala-galanya bagi mereka. Ya, makanya kalau ada orang yang sekarang mengaku muslim, kok pada dirinya terdapat kecintaan terhadap dunia, berarti ada sifat jahiliyah pada dirinya. Nah, makanya jangan sampai kita ini menjadi seorang yang mengaku muslim,
namun pada diri kita terdapat sifatnya orang-orang jahiliyah. Apa di antara sifat orang jahiliyah tadi? Ya tadi, di antara sifat dan karakter orang jahiliyah itu mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, jadi jangan dikira tertipu, gandrung dan cinta dengan dunia ini bukan karakternya orang jahiliyah. Ini di antara karakter dan sifat utamanya orang-orang jahiliyah. Mereka itu tertipu dengan dunia sehingga mereka sangat cinta dan gandrung dengan dunia tersebut. Wal'iyadzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Rum itu, ketika mensifati orang-orang kafir, ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang kafir itu, Allah Ta'ala jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamuna dzakirum minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Kata Allah, di antara karakter orang-orang kafir dari zaman ke zaman, itu mereka amat pintar, amat paham terhadap perkara-perkara dunia. Namun terhadap urusan akhirat mereka lalai terhadapnya. Nah, jadi Allah menyebutkan kalau orang kafir itu dalam urusan dunia luar biasa ahlinya, luar biasa semangatnya, luar biasa cintanya. Ya, makanya sekali lagi ya Khafila, jangan dikira gandrung dan cinta terhadap dunia ini bukan keburukan. Demi Allah, ini termasuk keburukan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlindung kepada Allah, jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hati beliau. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan sampai engkau jadikan dunia itu sebagai pusat pemikiran kami, pusat tujuan kami. Jadi Nabi sampai berlindung kepada Allah agar jangan sampai dunia itu ada di pikiran kita. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi pun mengatakan apa? Allahumma ij'alid dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu cukup ada di genggaman tangan kami dan jangan engkau jadikan dunia itu masuk ke dalam hati kami. Jadi saking jeleknya dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Saking buruknya fitnah dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berlindung dan berdoa kepada Allah dari fitnah dunia itu. Na'udzubillah. Baik, kemarin kita membahas ya pada bab ini tentang masalah apa? Ya, pembahasan tentang min alamati ya al-muhibbi ad-dunya. Mengenal tentang tanda-tanda ya orang yang telah menjadi budak atau pecinta dunia. Jadi kita telah jelaskan pada kesempatan yang lalu pembahasan seputar tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang terkena penyakit hubud dunia. Kemarin ya telah kita jelaskan bahwa cinta terhadap dunia itu penyakit. Penyakit cinta terhadap dunia itu dalam hadis disebut dengan wahan namanya. Wahan itu hubud dunia wa karahiyatul maut, kata Nabi. Wahan itu adalah penyakit cinta terhadap dunia, akhirnya takut dengan mati. Ya, makanya cinta dunia di dalam hadis itu disebut sebagai penyakit, namanya penyakit wahan. Jadi wahan itu adalah sebuah penyakit yang mengerikan. Ya, bahkan Nabi menyebutkan kemarin aslu kullil khati'ah. Wahan atau cinta terhadap dunia ini pangkal segala keburukan. Maka bahaya ini ya Qafillah. Ibaratnya ini penyakit ganas ini. Ibaratnya cinta terhadap dunia ini bukan penyakit biasa tapi penyakit ganas. Di mana ketika orang terkena penyakit ini maka akan tumbuh banyak penyakit pada diri dan hatinya. Bahaya. Makanya Nabi mengatakan aslu kullil khati'ah. Ya. Makanya kemarin telah kita sebutkan ya, untuk mengenali tentang tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang yang terkena penyakit wahan.
Apa saja tanda-tanda dan ciri-cirinya supaya kita bisa mengenalinya. Karena ini bisa dikatakan penyakit hati ini, ikhwah billah. Ya, beda dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan kan kita bisa tahu tanda-tandanya. Maka penyakit hati ini juga sama. Kita pun harus mengenali tanda-tandanya. Dan kemarin telah kita sebutkan dua yang disebutkan oleh para ulama. Di antara tanda-tanda orang yang terkena penyakit wahan atau tanda-tanda orang itu telah menjadi hamba dan budaknya dunia. Wahan itu kan akhirnya menjadikan orang itu menjadi budaknya dunia. Naudzubillah ya. Nah, kemarin telah kita sebutkan dua. Yang pertama, ya, orang yang terkena penyakit wahan ini, maka tandanya adalah ar-raghbatu fid dunya wal hammu 'alaiha wal hirsu fiha. Orang yang terkena penyakit wahan, penyakit cinta dunia, ya, orang ketika dia menjadi budak dunia, maka akan nampak tandanya yang pertama, yaitu dia itu menjadikan dunia sebagai pusat kehidupannya. Jadi hidup itu yang dipikirkan, yang dicita-citakan hanya urusan dunia. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, waktunya itu habis untuk dunia. Umurnya pun habis digunakan untuk mencari dan memburu dunia. Naudzubillah. Maka waliyadzubillah, kalau di antara kita kemarin ya, untuk mengenali ini penyakit ya, di antara kita, kalau kita memperhatikan waktu kita dalam 24 jam, lebih banyak untuk dunianya dibandingkan untuk akhirat dan ibadahnya, maka bertakwa kepada Allah. Karena ini salah satu tandanya. Orang yang cinta dunia itu tandanya waktunya, kefokusannya lebih banyak untuk dunia. Naudzubillah. Makanya Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi pernah mengatakan, wa man kana, ya, orang-orang barang siapa yang dunianya lebih banyak dibandingkan akhiratnya, fahuwa minal muhlakin. Dia menjadi golongan orang-orang yang celaka. Naudzubillah. Maka berhati-hati. Ini tanda yang pertama yang kemarin telah kita jelaskan. Kemudian tanda yang kedua kemarin adalah apa? Di antara tanda orang yang terkena penyakit wahan ini, maka tandanya yang disebutkan adalah apa? Tafdhilu bi umuri dunya ala umuril akhirah. Orang yang terkena penyakit wahan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka akan nampak tanda dan ciri-cirinya, yaitu dia selalu mengutamakan urusan-urusan dunia daripada urusan-urusan akhirat dan ibadah. Jadi kalau orang itu sudah terbiasa mengorbankan ibadahnya hanya demi dunia, ini tanda-tanda. Orang sudah rela meninggalkan, menunda sholat hanya demi dunia, tanda-tanda. Dikit-dikit yang dikorbankan adalah ibadahnya. Urusan akhiratnya dikorbankan hanya demi memenuhi keinginan dunianya. Maka ini adalah tanda-tanda orang yang terkena wahan. Maka berhati-hati kalau di antara kita mengenali tanda-tanda ini. Kalau di antara kita yang suka berani menunda dan meninggalkan ibadah hanya demi keuntungan dunia, hati-hati. Ini tanda penyakit bahaya, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Penyakit ini bahaya sekali kalau tidak disembuhkan sampai mati. Rasa sakitnya, nestapanya itu akan dirasakan sampai akhir. Ya, seganas-ganasnya penyakit badan, orang kena kanker stadium berapa misalkan, stadium 4 mungkin akhirnya meninggal dunia. Begitu dia meninggal, hilang kankernya. Ya, selesai. Apalagi kalau dia bersabar atas musibah yang Allah Ta'ala berikan, pahalanya luar biasa nanti di akhirat.
Nah, kalau penyakit ini, penyakit hubu dunia ini tidak disembuhkan, tidak segera diobati dan disembuhkan sampai mati, nestapanya nggak ada hentinya jamaah. Akan tetap dibawa dan dirasakan sampai alam akhirat. Dan di antara tanda orang yang terkena penyakit wahan ini, yaitu mereka orang-orang yang suka ya atau yang rela meninggalkan dan menunda ibadah serta urusan-urusan akhiratnya hanya demi keuntungan dunianya. Tafdhilu bi umuri dunya ala umuril akhirah. Selalu mengutamakan urusan-urusan dunia dibandingkan urusan akhiratnya. Waliyadzubillah. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengisyaratkan tentang fenomena dan keadaan seperti ini di akhir zaman. Mungkin orang bermula dari terbiasa menunda-nunda ibadah hanya demi keuntungan dunia. Mungkin ini dianggap kecil, namun tidak memungkinkan nanti puncaknya dia rela menjual imannya hanya demi dunianya. Mungkin sekarang baru sekedar nunda-nunda ibadah, nunda-nunda sholat, nunda-nunda urusan akhirat hanya demi dunia. Namun ini penyakit kalau dibiasakan, puncaknya bukannya tidak mungkin nanti ketika ujian dunia itu semakin dahsyat mendatanginya, bisa jadi dia rela menjual iman dan akidahnya hanya demi keuntungan dunianya. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fenomena seperti ini, orang-orang yang jatuh ke dalam kekafiran rela menjual iman, ya, demi dunianya, ini diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyebutkan tentang dahsyatnya fitnah akhir zaman, maka beliau mengatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dahsyatnya fitnah akhir zaman itu, kata Nabi, menjadikan orang itu cepat sekali hilang imannya. Bahkan saking cepatnya orang itu kehilangan iman, di pagi hari masih punya iman, masih dalam keadaan iman, di sore hari sudah kafir kehilangan iman. Atau sebaliknya, di sore hari masih keadaan iman, di pagi harinya sudah kafir. Kemudian Nabi menyebutkan sebab utamanya adalah apa? Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Sebab utama orang terjatuh ke dalam fitnah yang sangat dahsyat itu adalah ketika orang menjual agamanya hanya demi keuntungan dunia. Naudzubillah, ya. Ini bahaya. Makanya ini tanda-tandanya sudah kelihatan. Ya, dari awal itu sudah ada tanda-tanda sebenarnya, ada gejala. Ya, ini kan puncak ya. Orang sampai rela menjual akidahnya, menjual tauhidnya demi dunia, itu kan puncaknya nanti. Namun ada tanda-tanda sejak kecil, gejala-gejalanya sudah ada jamaah. Apa gejala-gejalanya itu? Di antaranya gejala-gejala itu dimulai ketika orang ya berani menunda sholat, berani meninggalkan ibadah-ibadah hanya demi dunia. Mungkin pertama hanya sebatas itu. Namun bukan tidak mungkin ketika nanti fitnah dunia semakin dahsyat, dia sampai rela menjual Islamnya, menjual iman, akidah dan tauhidnya hanya demi dunia. Bukan tidak mungkin, dan fenomena ini akan banyak terjadi di akhir zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini ya penyakit, ya, tanda-tanda penyakit wahan yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda ya bagi orang-orang yang terkena penyakit wahan atau tanda orang-orang yang menjadi budak dunia? Ya, maka tandanya disebutkan adalah al-kufru bin ni'mah wa ta'am wa tama'u 'ala dunya wa la yubali bisyariah. Yang ketiga, di antara tanda orang yang telah menjadi budak dunia atau orang terkena penyakit wahan, itu tanda yang ketiga adalah al-kufru bin nikmah. Dia itu sering mengingkari nikmat Allah. Sering.
Bagaimana bentuk mengingkari nikmat Allah itu? Bentuk mengingkari nikmat Allah itu dalam bentuk pertama tidak mensyukuri nikmat itu. Kemudian yang kedua merasa tidak puas dengan nikmat tersebut. Tidak bersyukur dan tidak puas, tidak qanaah terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kemudian disertai dengan apa? Ketamakan. Tamak, rakus ketika mencari dunia. Bahkan saking rakus dan tamaknya orang itu mencari dunia, sudah tidak dipedulikan lagi batasan-batasan syariatnya. Jadi kalau ada orang hidupnya itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidak pernah bisa bersyukur. Hidupnya itu rasanya kok selalu kurang terus. Selalu hidupnya itu merasa kalau dirinya itu ya dalam keadaan kurang terus, maka ini diantara tanda orang yang terkena penyakit wahan. Wafillah. Orang kalau hidupnya itu tidak pernah bisa bersyukur, ya bahkan selalu merasa dalam hidupnya itu kurang terus, ini adalah tanda orang yang terkena penyakit dunia, jamaah. Nggak bisa qanaah. Ya, makanya bertakwa kepada Allah. Karena orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan akan Allah Ta'ala, jadikan hidupnya itu selalu merasa kecukupan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, ya apa namanya, orang yang kaya yang sebenarnya itu, kata Nabi, laisal ghina bikasrotil arad. Orang yang kaya yang sebenarnya itu bukan orang yang banyak hartanya. Nyatanya orang yang banyak hartanya masih saja dia selalu merasa kurang. Banyak zaman sekarang orang rumahnya sudah megah-megah begitu, tapi kalau ditanya hidupnya masih merasa kurang terus. Banyak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan orang yang kaya yang sebenarnya itu bukan orang yang banyak hartanya. Namun orang yang kaya yang sebenarnya adalah wal ghina'u, ya laisal ghina bikasratil arad innamal ghina ghina'un nafs. Orang yang kaya yang sebenarnya itu adalah orang yang memiliki kecukupan jiwa. Hatinya selalu merasa cukup dengan nikmat Allah. Selalu bersyukur dan qanaah dengan pemberian dari Allah. Ini adalah orang kaya yang sebenarnya. Untuk apa kaya tapi hatinya selalu merasa kurang? Untuk apa banyak hartanya namun ternyata di dalam hati perasaannya selalu merasa kurang? Apakah pada dasarnya orang yang seperti itu adalah orang yang miskin di mata Allah? Karena orang yang kaya yang sebenarnya adalah orang yang menjalani hidup dalam keadaan selalu merasa bersyukur dan merasa cukup dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan ini nggak akan bisa dimiliki oleh para pecinta dunia, jamaah. Ya, mereka para pecinta dunia tidak akan pernah di dalam hatinya itu merasakan kecukupan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu menjadi pusat tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan apa? Ya, al-faqru baina ainaihi. Ya, kekurangan itu akan terus ada di dalam hatinya. Makanya bahaya orang yang terkena penyakit hubud dunia itu, ya, di dalam hatinya itu isinya hanya kurang dan kurang. Maka ini yang ketiga, tanda dari penyakit wahan yang ketiga adalah apa? Mengkufuri nikmat Allah, tidak bisa mensyukurinya, tidak pernah merasa cukup dengannya, dan juga apa? Selalu rakus dalam mencari dunia. Rakus. Kelihatan, ya. Orang yang kena penyakit wahan itu kalau nyari dunia itu rakusnya luar biasa. Tanda dan bentuk orang rakus ketika mencari dunia itu mereka mencari dunia dengan mengabaikan batasan syariat. Nggak peduli lagi mau halal mau haram,
ya nggak urusan. Halal haram ya nggak urusan. Subhat pun nggak masalah. Yang penting banyak uang. Ini konsep apa? Konsep kerjanya budak dunia. Dia kalau kerja sudah nggak lagi memperhatikan syariat, nggak perhatikan lagi halal haramnya, enggak. Konsep dia bekerja yang penting dapat banyak uang, itu konsepnya budak dunia. Konsep kerjanya orang-orang yang terkena penyakit wahan, yaitu ketika dia bekerja tidak mempedulikan halal dan haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan tentang banyaknya orang-orang yang model seperti ini di akhir zaman. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sayati ala nasi zamanun la yubalil mar'u aminal halali aminal haram. Benar-benar akan datang di tengah-tengah manusia suatu zaman di mana kebanyakan orang yang hidup di dalamnya itu tidak peduli lagi dengan hasil pekerjaannya. Apakah itu dari yang halal atau dari yang haram, nggak peduli. Yang penting dapat uang. Itu konsep kebanyakan orang di akhir zaman. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka bertakwalah kita kepada Allah. Ya, na'udzubillah, apalagi terkadang ketika diuji dengan ya kekurangan dan kesempitan, lebih-lebih ada bujuk rayu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, itu terkadang berat sekali jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mungkin ketika dalam keadaan sedang lapang, ya dibujuk sana sini, insya Allah masih bisa sabar. Tapi nggak sedikit juga yang sudah lapang hidupnya, ya sekedar dibujuk dengan pekerjaan yang subhat apalagi yang haram tetap mau, banyak juga. Padahal hidupnya sudah berkecukupan, nggak kekurangan gitu kan. Itu sebabnya yang mereka kadang sudah tahu itu subhat, itu haram, tetap diambil. Padahal hidupnya sudah cukup sebenarnya. Nah itulah bahayanya fitnah dunia. Lah apalagi yang sedang diuji kekurangan, diuji dengan kefakiran, kemudian ada tawaran-tawaran yang menggiurkan dari pekerjaan yang syubhat, apalagi pekerjaan yang haram. Luar biasa dahsyatnya ini jamaah. Ya, maka ini sekali lagi ya, tanda orang yang terkena penyakit wahan. Itu yang ketiga disebutkan adalah orang tersebut selalu kufur terhadap nikmat Allah. Artinya dia tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan nikmat tersebut, dan dia selalu mencari dunia dengan kerakusan, dengan cara tidak mempedulikan batasan-batasan syariat. Waliyadzubillah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda daripada orang-orang yang telah menjadi budak dunia, atau tanda orang-orang yang terkena penyakit wahan. Karena orang yang terkena penyakit wahan ini akan menjadikan dia itu akhirnya diperbudak oleh dunia, menjadi budak dan hambanya dunia. Apa tanda yang keempat? Berhati-hati. Tanda yang keempat adalah al-buhlu wasyuhu fil amwal. Tanda yang keempat, orang yang menjadi budak dunia atau orang yang terkena penyakit wahan. Ini tanda yang keempat adalah dia merasa apa? Bakhil dan kikir dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wal khaufu ala zawaliha, dan dia selalu merasa takut dengan kehilangan hartanya. Subhanallah. Jadi kalau ada orang ya di dalam dirinya itu ya selalu bakhil, pelit atau kikir dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah, atau perasaan dia tuh merasa takut ya kalau harta diinfakkan tuh nanti kurang, takut kalau kehilangan dunianya ketika dia bersedekah, dia berinfak tuh dia takut, waduh nanti hilang, nanti gimana lah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan seperti ini adalah perasaan yang sering menghinggapi orang-orang yang terkena penyakit hubud dunia, penyakit wahan.
Itu perasaan selalu merasa khawatir dan takut mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Takut kehilangan. Sehingga karena dia sudah takut kehilangan, akhirnya dia memiliki sifat bakhil dan kikir. Bakhil mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran tentang bahayanya sifat bakhil. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan dikira bakhil atau kikir itu bukan suatu dosa. Bakhil atau kikir itu demi Allah adalah dosa besar. Dosa besar ini jamaah. Bakhil dan kikir ini termasuk dosa besar yang Allah Ta'ala peringatkan kepada kita di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengancam ya orang-orang yang bakhil itu dengan neraka. Ini kan bukti bahwa bakhil itu dosa besar. Kenapa? Karena sampai diancam oleh Allah Ta'ala dengan neraka. Bagaimana bunyinya? Dalam surah Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Kata Allah, ya, dan janganlah orang-orang yang di dalam dirinya terdapat sifat bakhil merasa ya bahwa kebakhilan dia dari menginfakkan hartanya di jalan Allah, padahal harta itu Allah berikan kepadanya. Dia punya harta itu bukan karena dirinya, tapi Allah yang memberikan kepadanya. Kemudian dia merasa bakhil. Jangan dikira kebakhilannya itu adalah kebaikan. Allah ingatkan, bal huwa syarrul lahum. Kebakhilan orang itu adalah keburukan bagi dirinya. Jadinya Allah ingatkan ini, jangan dikira ketika kita bakhil, kita tahan harta-harta kita dari kita infakkan dan kita sedekahkan di jalan Allah. Kita tahan, jangan dikira itu kebaikan. Kan orang ngiranya kan kalau harta nggak dikeluarkan kan, wah ini nanti punya uang banyak, itu kan, hartanya nggak berkurang. Jangan dikira kata Allah yang begitu itu baik. Bahkan Allah katakan bal huwa syarrul lahum, justru yang seperti itu adalah keburukan bagi mereka. Kemudian Allah lanjutkan bagaimana? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Akan kami kalungkan apa yang dia bakhilkan dari hartanya itu nanti pada hari kiamat. Na'udzubillah. Diancam oleh Allah dengan siksa. Ya, akan disetrikakan harta yang dibakhilkan tadi nanti pada hari kiamat kepada dirinya. Akan dibakar orang tersebut dengan harta yang dia tahan-tahan tadi, ya, sebagai azab nanti pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kemudian di dalam hadis yang lain, ya di dalam dalil yang lain Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya bakhil atau kikir ini. Kata Nabi apa? Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati oleh kalian yang namanya penyakit kikir atau bakhil. Karena penyakit bakhil dan kikir ini adalah penyakit yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nabi memperingatkan kepada kita tentang bahaya bakhil jamaah. Dan Nabi katakan bakhil itu membinasakan pelakunya. Dan Nabi katakan orang-orang terdahulu banyak yang dibinasakan oleh Allah karena sifat bakhil dan kikir yang ada pada dirinya. Ngeri. Bakhil itu ujung-ujungnya akan membuahkan kebinasaan. Makanya Nabi ketika mengingatkan kepada kita tentang salatu muhlikat, 3 perkara yang pasti akan membinasakan pelakunya. Apa? Ada 3. Yang pertama, syuhul muto, kekikiran yang ditaati. Ya, orang yang dikit-dikit bakhil, kikir, ini akan membinasakan. Kemudian yang kedua apa? Hawa al-muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Orang kalau hidupnya itu sudah mengikuti hawa nafsu akan dibinasakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah ijabul mar'u binafsihi. Orang yang merasa bangga dengan dirinya, ujub, sombong dengan dirinya,
akan dibinasakan oleh Allah. Nabi katakan salasu muhlikat jamaah. 3 perkara yang akan membinasakan, dan yang pertama kali disebutkan oleh Nabi syuhul muta, kebahilan yang dituruti. Makanya orang-orang yang bakhil dari menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidupnya pasti akan penuh kebinasaan. Bahkan secara khusus jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang bahayanya bakhil bagi iman. Bakhil itu luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan begini, la yajtami'u imana, la yajtami'u syuha wa imana fi qalbi rajulin muslimin. Kata Nabi, tidak akan pernah bisa bersatu antara sifat bakhil dengan keimanan pada diri seorang muslim selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi Nabi mengingatkan yang namanya bakhil itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan iman. Coba. Menunjukkan kalau orang mukmin, orang yang mengaku mukmin kemudian dia bakhil, hati-hati bisa rusak dan hilang imannya. Nabi katakan bagaimana? La yajtami'u syuha wa imana fi qalbin muslimi abad. Tidak akan pernah bisa berkumpul antara sifat bakhil dengan keimanan pada diri seorang muslim selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Makanya berhati-hati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan orang yang pada dirinya dijauhkan dari sifat bakhil, maka sungguh dia telah beruntung. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 Allah Ta'ala katakan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dirinya dijaga oleh Allah dari penyakit bakhil, penyakit kikir, sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Maka ini dikatakan dan dijelaskan oleh para ulama, tanda-tanda orang yang terkena penyakit wahan itu akan nampak pada dirinya sifat bakhil dan kikir terhadap hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka bertakwalah masing-masing kita kepada Allah terhadap harta-harta kita. Jangan sampai kita bersikap bakhil dan kikir terhadap karunia yang Allah berikan kepada kita berupa harta, untuk kita infakkan dan kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena demi Allah termasuk dosa besar yang diancam dengan azab dan siksa oleh Allah adalah dosa bakhil dan kikir. Dan yang lebih bahaya lagi, orang yang bakhil, orang yang memiliki sifat bakhil dan kikir terhadap hartanya di jalan Allah ini adalah termasuk tanda-tanda orang yang sedang terkena penyakit hubud dunia. Tanda budak dunia itu adalah mereka yang selalu bakhil dan kikir dari menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian jamaah yang kelima, ada 6 sebelum yang terakhir. Yang kelima, di antara tanda-tanda orang yang terkena penyakit wahan atau tanda-tanda orang yang menjadi budak dunia. Disebutkan tanda yang kelima adalah ja'alal miqdaru al khairi wal falahi wal haqi bid dunya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Tanda orang yang terkena penyakit wahan itu, tanda orang yang telah menjadi budak dunia itu adalah orang yang menjadikan tolak ukur kebaikan, kesuksesan dan kebenaran itu dengan dunia. Jadi tolak ukur kebaikan, kesuksesan, bahkan kebenaran di mata dia itu tolak ukurnya dunia. Naudzubillah. Dia menganggap yang paling benar adalah yang paling banyak dunianya. Naudzubillahi min dzalik. Dia menganggap kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika orang itu punya banyak dunia. Naudzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan. Pemikiran seperti ini jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah pemikiran yang dahulu dimiliki oleh orang-orang kafir ketika mereka didakwahi, diajak untuk mengikuti kebenaran oleh para nabi dan rasul.
maka mereka merasa bahwa dunia yang Allah berikan kepada mereka itu adalah tanda kebenaran mereka. Ketika mereka diancam dengan azab kalau tidak mau beriman, maka mereka membanggakan dunia. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Qasas itu. Mereka ketika diajak, didakwahi oleh para nabi dan rasul untuk mengikuti kebenaran, mereka mengatakan bagaimana? Qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan. Kami ini yang benar. Kenapa kami benar? Nyatanya kami lebih banyak hartanya. Mereka menolak dakwah nabi dan rasul dengan alasan bahwa mereka lebih banyak dunianya. Wa ma nahnu bimu'adzabin. Tidak mungkin Allah Ta'ala mengadab kami padahal Allah memberikan kelapangan dunia kepada kami. Na'udzubillah. Orang-orang kafir menyangka kalau kelapangan dunia yang Allah berikan kepada mereka itu bahwa itu tanda Allah ridho kepada mereka. Mereka menyangka kalau kelapangan dunia itu berarti tanda Allah tidak akan mengadab mereka. Na'udzubillah. Makanya ini sama, orang-orang yang zaman sekarang ini menjadikan tolak ukur kebaikan, kesuksesan itu dari perkara dunia. Ini tanda fik orang yang seperti ini budak dunia. Dia ikuti yang paling banyak hartanya. Fik orang yang punya sifat seperti ini, ya sudah dipastikan orang itu sudah menjadi budak dunia. Dia menjadikan tolak ukur kebaikan, kesuksesan dan kebenaran itu dengan dunia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 75. Allah ingatkan kepada kita. Bagaimana kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kata Allah, apakah kalian menyangka ketika Allah bentangkan harta dunia kepada kalian, kalian menyangka itu adalah kebaikan? Allah tanya. Apakah kalian menyangka kalau kalian dikasih dunia itu tanda kebaikan dari Allah? Maka Allah jawab, bala yashkurun. Sekali-kali tidak. Justru mereka itu tidak sadar, kata Allah, kalau dunia itu diberikan kepada mereka bukan sebagai tanda kebaikan, melainkan itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Jadi Allah di sini mengatakan kepada kita jangan dikira kelapangan dunia itu kebaikan. Justru kelapangan dunia itu adalah bentuk ujian dari Allah. Nah, makanya na'udzubillah, makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama sampai mengatakan bahwa ujian kelapangan itu lebih berat dibandingkan ujian kesempitan. Lebih berat ujian kelapangan jamaah. Karena kalau sudah diberi kelapangan itu kebanyakan orang lalai, akhirnya parahnya terjatuh ke dalam istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu secara bahasa adalah azab yang ditunda. Bagaimana bentuk istidraj itu? Ketika seseorang berada di atas kelalaian dan di atas kemaksiatan, sedangkan dia dalam keadaan dunianya dilapangkan. Itu istidraj. Orang berbuat maksiat, tapi dunianya dikasih, ditambah lagi sama Allah. Sehingga dia tidak sadar. Bahkan dia merasa kalau dunianya itu sebagai tanda kebaikan. Tidak merasa kalau dia berbuat dosa dan maksiat. Itu istidraj jemaah. Hati-hati, istidraj itu nikmat yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Nikmat yang ditunda, nikmat azab yang akan ditunda dan akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Maka berhati-hati. Makanya para ulama mengatakan apa? Nikmat kelapangan dunia itu terkadang lebih berat dibandingkan nikmat kesempitan. Berapa banyak orang bisa sabar ketika diberi kesempitan, ya, masih istiqomah di jalan Allah, namun ketika diuji dengan kelapangan tidak bisa bersabar. Naudzubillah, lupa dan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya sekali lagi ya, ini menunjukkan bahwa kelapangan itu bukan semata-mata bukan tanda kebaikan.
Ya, namun Allah menjadikan kelapangan dunia itu sebagai bentuk ujian dari Allah. Ya, sehingga namanya ujian, ada orang-orang yang sukses, berhasil, bisa bersabar dan bersyukur ketika diberi kelapangan, namun ada juga orang-orang yang lalai dan berbalik arah ketika mereka diberi ujian berupa kelapangan dunia oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah yang kelima. Dan yang terakhir sekarang, ya, tanda orang yang terkena penyakit hubud dunia atau penyakit wahan, atau tanda orang yang telah menjadi budak dunia, itu tandanya adalah at-ta'ajjub wal iqramu 'alal mar'i ya 'ala dunyahu. Yaitu orang yang merasa takjub dan memuliakan orang lain ya berdasarkan kadar dunianya. Jadi kalau orang ya terkena penyakit wahan itu orang yang merasa takjub kepada orang-orang yang diberi kekayaan dunia. Saking takjubnya dia itu hormat betul sama orang itu. Makanya kalau di antara kita ini ada orang-orang yang takjub. Kalau lihat orang kaya tuh, Masya Allah. Ya artinya takjub gitu ya, merasa wah gitu. Bahkan akhirnya sampai dihormati ya. Gara-gara kaya. Dimuliakan gara-gara hartanya. Naudzubillah, orang yang suka memuliakan orang dari sisi kekayaannya, ini adalah di antara tanda orang yang terkena penyakit hubud dunia. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menyebutkan tentang kisah Qarun, ya, di dalam surah Al-Qasas juga Allah Ta'ala menceritakan fa kharaja ila qaumihi min zinatih. Kata Allah, maka ketika Qarun itu keluar di tengah-tengah kaumnya dengan membawa kekayaan hartanya, dia pamerkan itu Qarun hartanya itu. Maka orang-orang kata Allah, qalal ladzina yuridunal hayatad dunya. Maka kata Allah, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit cinta terhadap dunia. Mereka mengatakan, ya laitalana mislama utiya Qarun. Kata mereka ketika melihat Qarun, takjub mereka, waduh, megah sekali hartanya Qarun, gitu kan? Bahkan sampai mereka mengatakan, aduhai, seandainya saja kita itu punya harta, punya kekayaan seperti Qarun itu. Innahu lahu hadzin azim, sungguh itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Allah Ta'ala katakan orang yang mengatakan seperti itu orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Melihat orang kaya takjub kemudian sampai memuji-muji dan memuja-mujanya. Maka berhati-hati jamaah yang dirahmati oleh Allah. Orang yang suka memuja-muja orang-orang yang karena hartanya, ini di antara ciri ahlu dunia. Orang yang beriman tidak akan menghormati sesuatu karena harta. Dan akhir zaman ini jamaah, orang-orang kaya dipuja-puja, ya, sedangkan orang-orang miskin direndahkan. Padahal Allah memuliakan seseorang itu dari ilmu dan ketakwaannya. Akhirnya di zaman sekarang ini orang-orang soleh, orang-orang ahli ilmi ditelantarkan, ya, tidak ada harga dirinya, direndah-rendahkan. Sedangkan orang-orang yang punya uang dipuja-puja dan dimuliakan. Na'udzubillahi min dzalik. Kepada para ulama, kepada orang-orang soleh, berani semena-mena, diinjak-injak, direndahkan. Namun kepada orang-orang kaya dielu-elukan dan diagung-agungkan. Na'udzubillah. Ya, tidak pernah, ya, kalau di depan orang kaya hormatnya luar biasa, sopannya luar biasa. Namun di depan orang-orang soleh, di hadapan para ulama, ya, di depan orang-orang yang berilmu, berani berbuat semena-mena, tidak memiliki adab. Naudzubillah. Maka ini diantara ciri, ya, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit hubud dunia, maka dia akan menjadikan apa? Orang-orang kaya itu sebagai sesuatu yang dia kagumi, yang dia takjubi, bahkan dia memuliakan orang tersebut berdasarkan kekayaannya. Waliyadzubillah. Baik, sebagaimana yang terjadi di zaman orang-orang ketika mereka melihat apa?
ya melihat kekayaan Qarun. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Demikian mungkin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kajian pada kesempatan malam hari ini. Jadi kita sampaikan pada malam hari ini tadi tentang 6 tanda ya orang-orang yang terkena penyakit wahan, atau 6 tanda orang-orang yang ya menjadi budak dunia. Waliyadzubillah ya, berhati-hati dengan 6 tanda tadi ya, karena itu merupakan tanda-tanda orang-orang yang berada dalam posisi dan keadaan yang sangat membahayakan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Berarti dengan ini kita anggap pembahasan dari masail jahiliyah pada poin yang ke-23 ini kita anggap telah selesai ya. Ya, bahwa di antara ya kebiasaan atau sifat karakter orang-orang jahiliyah, mereka itu adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Jadi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada poin atau pembahasan dari masail jahiliyah yang ke-24. Baik, kita cukupkan sekian kajian pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang benar semata-mata hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang banyak kekurangan, kesalahan dan khilaf tidak lain dari kekurangan diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Wallahu wa rasulahu minhum marid. Aqulu qouli hadza wa nastaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.